We pray for better days. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Mendengar kata pertidaksamaan berarti kita identik membahas tentang tanda yang lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Perhatikan nomor 2, 3, 4, dan 5. Ada beberapa kesamaan ya, seperti nomor 2 dan 3, 4 dan 5. Kalau nomor 2 dan 3 ini tandanya lebih dari, maka kalau menemukan soal pertidaksamaan nilai mutlak dengan tanda lebih dari, maka kamu menyelesaikannya seperti ini. Ya, menggunakan atau. Ya, kalau kamu menemui soal pertidaksamaan nilai mutlak dengan simbol kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka kamu menyelesaikannya dengan menggunakan seperti ini langsung ya, di antara ada selang ya, dari min A sampai A. Jadi gini, misalkan nilai mutlak X lebih dari 3. Nah, maka penyelesaian ini apa? Nah, berarti langsung saja jawab. Jawabannya sesuai yang ada di sini tertulis ya. Berarti jawabannya adalah X kurang dari min 3, atau jawabannya adalah X lebih dari 3. Contoh, misalkan di sini X kurang dari min 3, berapa sih angka di bawah min 3? Misal X-nya adalah min 5, ya kan? Min 5 kurang dari min 3. Kita masukkan ke sini. Berarti min 5 dalam tanda mutlak itu lebih dari 3. Bernilai benar. Atau X-nya lebih dari 3. Contohnya 4, 5, dan seterusnya. Benar kan lebih dari 3? Tapi kalau kita masukkan 0 di sini, 0 ada nggak masuk penyelesaian ini? Nih, kalau kita 0 nggak ada di sini ya. 0 lebih dari 3 sesuatu yang salah. Maka ini jawabannya cukup seperti ini aja. Yang memenuhi. X yang memenuhi adalah ini. Ya. Contoh lagi, misalkan X dalam tanda mutlak kurang dari 6. Ada tanda sama dengannya misalkan. Kalau kurang dari sama dengan, berarti penyelesaiannya yang ini ya. Nih, berarti langsung saja min 6 ya. Diberi ujung-ujungnya seperti ini. Langsung aja di antara min 6 sampai 6. Artinya, soal ini itu akan benar untuk X di rentang min 6 sampai 6. Paham? Contoh angka-angka di antara min 6 sampai 6 apa aja? Karena ada tanda sama dengannya, berarti min 6 ikut ya. Min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 2 masuk ke sini benar ya. Kalau min 2 dalam tanda mutlak 2 kurang dari sama dengan 6. Benar ya? Gitu maksudnya. Jadi hati-hati, ingat aja kalau tandanya lebih dari menggunakan atau, tapi kalau kurang dari menggunakan selang interval seperti ini gitu. Yuk kita lanjut ke contoh lain. Di sini ada nilai mutlak X dikurang 3 kurang dari 4. Nah, apa sih penyelesaian dari contoh soal seperti ini? Ingat, kalau ada tanda kurang dari berarti penyelesaiannya menggunakan interval ya. Yang ini berarti, ya kan? Berarti langsung saja kita beri tanda ini 4A, ini A-nya 4 ya. Nih, patokannya A-nya 4. Ini kan, nah, menyesuaikan bentuk ini A-nya. Berarti langsung saja min 4 ya. Di sini X dikurang 3 kurang dari 4. Nah, gitu caranya. Kemudian, karena kita ingin bentuk ini itu X-nya yang di tengah hanya sendiri, seperti yang ada di sifat ini, ya. Ini kan X-nya sendiri aja nih. Berarti kita perlu memindahkan atau membuat ini 3-nya nggak ada lagi. Gimana? Biar min 3-nya habis, berarti kita harus menambah berapa? Biar jadi habis min 3 tambah berapa biar jadi 0? Berarti ditambah 3, ya enggak? X dikurang 3 ditambah 3, ya kan? Biar 0. Ya, tujuan kita membuat X itu sendiri. Kalau kita memberi tambah 3, yang lain juga kita tambah 3. Gitu. Jadi, balance,
seimbang gitu caranya ya. Berarti ini min 4 tambah 3 adalah min 1, ini X, ini 7. Oh, berarti ini penyelesaiannya. Jawabannya adalah X yang memenuhi dari min 1, X-nya lebih dari min 1, dan X kurang dari 7. Artinya, berarti X-nya apa aja? Misalkan min 1 kurang, angka-angka yang lebih dari min 1, contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Nggak sampai 7 karena nggak ada sama dengannya di sini. Coba kamu masukkan salah satu angka di sini ke soal. Contohnya 3 ya. 3 kurang 3, 0, 0 kurang dari 4, benar kan? Nah, kita ambil 7 misalkan. 7 kurang 3, 4, 4, nilai mutlaknya 4, catat 4, 4 dikurang 4, salah ya, 4 ya sama dengan 4. Ya berarti jawabannya seperti ini, gitu. Kita contoh yang lain ya. Nah, ini soal baru nih. Nah, tandanya di soal kurang dari. Oh, kalau kurang dari, berarti saya harus pakai yang mana nih? Berarti pakai yang interval. Jawabannya yang di antara ya, bukan yang pakai atau. Ini langsung saja kita buat di sini. Min 3 ya. Tengah-tengahnya yang ini. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan berusaha membuat X-nya ini harus sendiri. Tidak ada lagi 3 maupun min 2 ya. Gitu. Berarti perlahan kita akan menghilangkan min 2-nya ini dulu. Berarti biar min 2-nya habis, kita apakan? Kita tambah 2, ya kan? Kalau kita tambah 2 di tengah, berarti kiri dan kanan juga kita tambah 2 biar adil. Min 3 tambah 2, ya kan? Tengahnya biar tersisa X aja nanti. Nah, gini. Ini kan akan habis nih. Ini kan 0. Ya. Min 3 tambah 2 adalah min 1. Nah, jadi seperti ini. Oh, 3 tambah 2 ya. Nah, ini 5. Nah, ini masih ada 3 nih. 3X artinya 3 dikali X. Berarti lawannya kali bagi. Berarti kita bagi. Nah, semuanya dengan 3. Jadi jawabannya di antara min 1/3 sampai 5/3. Kalau kamu nggak percaya jawabannya, cari angka-angka di antara ini. Misalkan 0 ya. 0 kan di antara min 1/3 sampai 5/3, atau 1 juga boleh. Coba 1 masukkan ke sini. 3 kali 1, 3. 3 kurang 2, 1. 1, nilai mutlaknya 1, itu kurang dari 3. Benar jawabannya. Gitu ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, tanda yang digunakan adalah lebih dari sama dengan, maka penyelesaiannya memakai yang atau. Ya, yang nomor 3 ini. Bukan yang kayak tadi ya, yang pakai selang interval. Berarti penyelesaiannya itu ada 2. Berarti yang pertama 3x plus 2. Nilai mutlaknya dilepas ya, karena sudah masuk ke penyelesaian. Lebih dari sama dengan 5. Ya, atau 3x plus 2 kurang dari sama dengan negatif 5. Nah, gitu. Tinggal pindahkan ruas aja kayak biasa. Berarti 3x lebih dari sama dengan 5 dikurang 2 adalah 3. Berarti x-nya lebih dari 3 bagi 3, 1. Atau, ya, yang kedua, 3x kurang dari sama dengan min 5 dikurang 2. Berapa hasilnya? Min 7. X kurang dari sama dengan min 7/3. Jadi hasilnya ada 2, yaitu X lebih dari sama dengan 1, atau X kurang dari sama dengan min 7/3. Gitu. Artinya X angka-angka di atas 1 atau angka-angka di bawah min 7/3 merupakan penyelesaian soal ini, gitu ya. Nah, gimana jadinya kalau kita menggunakan angka yang lain? Kita masih pakai contoh yang tadi, hanya saja yang menjadi pembeda adalah di sininya negatif 5. Nah, gimana soalnya kayak gini? Dari tadi kan kita berbicara A-nya, coba lihat di sini, di sifat yang dituliskan di sini, A-nya semuanya positif ya kan? Nah, gimana kalau A-nya itu negatif kayak gini? Kalau menemukan soal seperti ini, soalnya ini sebenarnya adalah menjebak kita.
paham gak sih sebenarnya tentang konsep nilai mutlak? Ini perhatikan ya. 3x plus 2 lebih dari sama dengan min 5. X yang memenuhi apa sih? Nah, kalau kita berpikir secara logika bahwa nilai mutlak ini kan hasilnya selalu positif ya. Berapapun x di sini, misalkan min 20. Misalkan min 20 ya x-nya, berarti min 60 tambah 2 min 58. Dalam tanda mutlak tetap 58. Itu nilainya lebih dari min 5. Nah, kalau ketemu soal seperti ini yang A-nya min, ini udah aja langsung berarti semua nilai x bisa ya. Berarti jawabannya adalah x anggota bilangan real. Artinya semua x ini boleh. Karena x berapapun nilainya, kalau kita masukkan dia tetap selalu positif. Dan itu benar jika lebih dari sama dengan bilangan negatif 5. Gitu, hati-hati ya. Kita kadang-kadang kalau dapat soal bisa langsung aja ngerjakan sesuai yang diajarkan, tapi tidak memahami dulu ini konteksnya gimana gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi kita masih ke soal-soal sederhana, sekarang kita pakai yang kedua ruasnya menggunakan tanda mutlak seperti ini. Ingat, kalau kedua ruasnya mengandung tanda mutlak keduanya, kita boleh pakai cara mengkuadratkan kedua ruas ini. Kalau tadi di video sebelumnya kita menggunakan sama dengan, kalau sekarang lebih dari sama dengan, sama aja, berarti kita boleh menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, kayak gini. Nah, gini, ya kan? Sekarang kita bawa bentuk ini menjadi satu ruas di kiri, berarti 2x plus 4 kuadrat dikurang x plus 5 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Ya, ini A, ini B. Ya kan? Kalau kamu mau mengkuadratkan ini dulu boleh, ini juga dikuadratkan boleh, baru dikurangi, silahkan. Tetapi saya tetap menggunakan yang tadi, yang A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini kita bisa pakai yang A plus B dikali A dikurang B supaya lebih cepat dapat nilainya, X-nya. Oke, kita langsung aja. Ini berarti hasilnya adalah 2x plus 4 ditambah B, B-nya adalah satu kesatuan x plus 5. Nah, kemudian satunya adalah 2x plus 4 dikurang, buka kurung, x plus 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini gampang, langsung ketemu bentuk sederhananya. Jadi 2 tambah 1, 3 ya, 3x plus 9. Ya, yang ini 2x plus 4, kita kali ke dalam ya, min x, min dikali 5, min 5 lebih dari sama dengan 0. Berarti 3x plus 9, buka kurung, 2 dikurang 1 ya 1 ya x, 4 dikurang 5 min 1. Nah, kalau sudah ini kita dapat menyederhanakan menjadi, nah kita tentukan pembuat nolnya ya. Pembuat nol untuk mengetahui daerah jawaban yang diinginkan berapa. Pembuat nol, nah pembuat nol berarti disamakan dengan 0 kayak biasa. 3x plus 9 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan min 9, x-nya sama dengan min 3. Nah, ini patokannya berarti. Kemudian yang satunya x dikurang 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan membuat batas ya. Ini ada dua angka, min 3 sama 1, kita buat, nah, garis bilangan seperti ini. Kita tulis dulu min 3 di sini karena posisinya min 3 kan bilangan negatif di kiri ya. 1 di sini misalkan. Nah, karena yang diminta daerah lebih dari sama dengan 0, berarti positif atau negatif? Lebih dari 0 berarti positif, daerah positif. Jadi kita akan mengarsir daerah yang positif. Sekarang saya tanya, angka di antara min 3 sama 1, angka apa aja? Berarti ada min 2, min 1, min 2, min 1, 0, ya kan? Nah, kita cara ininya menentukan daerahnya. Ini ada 3 daerah nanti. Di sini, di tengah, sama di kanan. Di antara min 3 sampai 1 ada
angka min 2, ya, min 1 atau 0, kita pilih 0 ya. Pilih 0 untuk membuktikan daerah di tengah ini daerah yang positif apa negatif. Kemudian masukkan ke sini 0-nya, berarti 3 kali 0 ditambah 9, kalau titik artinya kali ya. Kemudian 0 dikurang 1. Ini 3 kali 0, 0 tambah 9, 9 ya, plus dikali 0 kurang 1 min, plus kali min ya. Oh, berarti daerah sini min. Nah, gitu. Sekarang kita ambil angka di atas 1 ya. Kita kasih bulat penuh ya. Karena soalnya ada tanda sama dengannya, berarti bulat penuh. Nah, gitu. Berarti ambil angka di atas 1, misalkan 2 ya. Berarti 3 kali 2 tambah 9 dikali 2 dikurang 1. Ini hasilnya plus ya. Ini plus juga, berarti plus kali plus. Plus. Di sini daerah yang positif. Nah, sekarang ambil angka di bawah min 3. Di sebelahnya min 3 ini min 4. Nah, pilih min 4 misalkan. Di mana ya? Di sini aja. Pilih X-nya sama dengan min 4. Masukkan ke sini. 3 kali min 4 ya, ditambah 9 min 4 dikurang 1. Min 12 tambah 9 berapa? Min 3 ya. Min dikali min. Min dikali min hasilnya plus. Daerah sini plus. Nah, karena soalnya meminta daerah yang positif lebih dari sama dengan 0, maka kita ambil daerah yang ini. Nah, itu jawabannya. Gitu. Jadi, jawabannya adalah X kurang dari min 3 sama dengan ya, atau X lebih dari sama dengan 1. Nah, itu jawabannya. Jadi, ketika menyelesaikan soal seperti ini cukup panjang, tapi kalau kamu ikuti dari awal, insya Allah nggak sulit ya. Nah, jadi jawabannya ini. Kalau kamu ragu, kamu ambil deh angka di atas 1, misalkan 2. Masukkan ke sini, ke soalnya. X-nya diganti dengan 2. Berarti 2 kali 2, 4. 4 tambah 4, 8. 8 lebih dari 2 tambah 5, 7. 8 lebih dari 7. Benar berarti. Kalau kamu masih bingung, silahkan diulang-ulang materinya. Kita akhiri bab 1 ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.